Bahayanya jika kita tidak melakukan operasi bypass koroner adalah bahwa pasien tersebut akan terancam untuk terjadinya serangan jantung. Serangan jantung yang terjadi bisa terjadi kapan saja, bisa terjadi di mana saja, dan bisa terjadi pada saat dan waktu yang kita tidak sangka-sangka. Halo Sobat Sentra, saya Dr. Sugisman, spesialis bedah toraks, kardiak, dan vaskuler, konsultan bedah jantung dewasa di Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong. Dalam Sentraskop kali ini, saya akan menjawab pertanyaan yang masuk seputar operasi bypass koroner. Operasi bypass koroner adalah operasi bedah pintas koroner yang ditujukan untuk memberi aliran revaskularisasi baru pada pembuluh darah koroner yang mengalami sumbatan yang bermakna. Operasi bypass jantung dibutuhkan pada pasien yang menderita penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner pada pasien tersebut tentu saja karena dia mengalami ada sumbatan pembuluh darah koronernya. Maka pada saat itulah pada pasien tersebut dibutuhkan untuk dilakukan operasi bypass koroner, apalagi jika sumbatan pembuluh darah koroner tersebut meliputi 2-3 pembuluh koroner yang tersumbat. Prosedur operasi CABG atau operasi bedah pintas koroner adalah dengan melakukan sambungan ataupun membypass pembuluh koroner yang tersumbat. Donor yang diambil dapat diambil dari pembuluh vena yang ada di kedua tungkai dan pembuluh arteri yang ada di dinding dada bagian kiri. Pembuluh darah donor tersebut disambungkan ke pembuluh darah koronernya yang asli di dalam jantung. Dengan adanya pembuluh koroner donor yang baru diterapkan tersebut, maka akan terjadi aliran baru yang memberi makan pada otot-otot jantung yang selama ini tidak mendapatkan suplai makan yang cukup akibat pembuluh koroner yang tersumbat. Operasi bypass koroner bisa dilakukan dengan menggunakan mesin jantung paru, bisa juga tanpa menggunakan mesin jantung paru. Dalam pengertian bahwa operasi dilakukan dalam kondisi jantung tetap berdenyut. Risiko operasi jantung koroner itu cukup kecil ya. Angka mortalitasnya itu bisa di angka sekitar 1-2%. Tapi karena operasi jantung merupakan suatu operasi yang besar, tentu saja risiko-risiko yang mungkin bisa terjadi meliputi terjadinya perdarahan, terjadinya infeksi pada luka operasi, terjadinya gagal ginjal sementara, dan lain-lain. Tetapi risiko-risiko tersebut dapat diminimalisir saat ini dengan perkembangan teknologi yang ada. Bahayanya jika kita tidak melakukan operasi bypass koroner adalah bahwa pasien tersebut akan terancam untuk terjadinya serangan jantung. Serangan jantung yang terjadi bisa terjadi kapan saja, bisa terjadi di mana saja, dan bisa terjadi pada saat dan waktu yang kita tidak sangka-sangka. Nah, untuk menghindari resiko-resiko serangan jantung tersebut, maka sebaiknya pada pasien dilakukan revaskularisasi ataupun dilakukan operasi bedah pintas koroner. Operasi bedah pintas koroner atau CABG biasanya berlangsung dalam jangka 3-4 jam. Lama perawatannya di rumah sakit biasanya berkisar antara 6-7 hari. Jadi rata-rata perawatan pada pasien yang dilakukan operasi CABG adalah sekitar 1 minggu. Pasca operasi, biasanya dalam minggu ketiga dan minggu keempat, pasien sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dalam arti bahwa aktivitas normal yang biasa dia lakukan sebelum operasi sudah bisa dia lakukan seperti orang yang normal seperti biasa.
Ya, tentu saja setelah dilakukan operasi bedah pintas koroner, maka diharapkan quality of life dari pasien akan meningkat. Semua kegiatan-kegiatan yang biasa rutin dilakukan, misalnya kegiatan olahraga, kegiatan rekreasi, kegiatan aktivitas fisik yang sedang bahkan berat, itu sudah bisa dimungkinkan untuk dilakukan pada pasien pasca menjalani operasi bedah pintas koroner. Ada beda antara operasi bedah pintas koroner dengan pemasangan stent. Pada kelainan pembuluh koroner yang simpel, mungkin saja bisa dilakukan pemasangan stent. Pemasangan stent dilakukan di kamar cath lab oleh dokter interventional cardiologist. Sedangkan operasi bedah pintas koroner ditujukan pada pasien-pasien yang mempunyai sumbatan pembuluh koroner pada 2-3 pembuluh darah koroner. Dilakukan di kamar operasi oleh dokter bedah jantung, khususnya pada dokter bedah jantung yang konsultan bedah jantung dewasa. Pada beberapa waktu pasca operasi, maka pasien tetap dianjurkan untuk meminum obat-obatan yang diperuntukkan. Tujuannya adalah untuk mengantarkan jantung mengalami proses pemulihan yang maksimal, ya. Obat-obat yang tetap diminum tentu saja adalah obat-obat yang apabila pasien mempunyai penyakit komorbiditas yang lain, misalnya obat-obat anti diabetes, obat-obat ginjal, obat-obat anti hipertensi, tentu saja tetap dikonsumsi seperti sedia kala. Tapi obat-obat pengencer darah yang biasanya rutin diminum pada pasien yang dipasang stent, maka pasca operasi jantung mungkin hanya perlu diminum 1-2 bulan aja, tidak untuk jangka waktu yang panjang. Orang yang sudah melakukan operasi bypass tentu saja tidak ada pantangan yang absolut, ya. Pasien bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat yang selama ini mungkin tetap dikonsumsi, ya. Pola hidup sehat, makanan-makanan yang sehat tentu saja tetap dianjurkan pada pasien-pasien walaupun dia sudah menjalani operasi bedah jantung bypass. Oh, tentu saja operasi bypass bersifat permanen. Donor pembuluh darah yang ditanam, yang disambung di pembuluh koronernya itu berasal dari tubuh pasien sendiri. Tentu saja dia bersifat permanen dan diharapkan bahwa durabilitasnya jangka waktu yang panjang. Dengan pola hidup yang sehat tentu saja diharapkan bahwa tidak akan terjadi sumbatan baru pada pembuluh darah koroner dan operasi bypassnya. Ada 1-2 kasus yang mengharuskan pasien bisa menjalani redo operasi atau operasi ulangan, tetapi angkanya cukup kecil. Nah, disinilah diperlukan adanya kepatuhan dari pasien untuk mengikuti instruksi dokternya untuk tetap mengkonsumsi obat dan menggunakan pola hidup yang sehat, lifestyle yang sehat, dan pola makan yang sehat. Jadi demikian untuk Sentraskop kali ini. Jika ada pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh para audiens, bisa dicantumkan di kolom komentar ataupun bisa langsung datang ke klinik jantung Rumah Sakit Sentra Medica Cibinong. Demikian, terima kasih.